Kalau itu memang sejarahnya, itu bangunan zaman Belanda. Pernah disinggahin Nyai Dasima. Kalau dengar sejarahnya ya, Nyai Dasima sama Pakubono 9. Itu gua dapet pos nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau gua udah lihat udah bagus posnya. Kalau zaman gua dulu posnya itu kebuka kayak pos penjagaan polisi persis. Tahun berapa? Itu 2018. Setiap setengah jam gue bawa remote tidur dari jam 11 mulai awal nih disapuin suara orang sapu pakai nyapu lidi. Cuman pas melek nggak ada orang, nggak ada sosok, nggak ada sapu lidinya, nggak ada. Maksudnya? Orang nyapu, suara orang nyapu. Jam berapa? Jam 11 malam. Akhirnya gue tidur nih. Iseng banget sih, gue tidur lagi kan. Gue coba tidur lagi, digituin lagi. Hampir semua perusahaan besar atau kecil pasti memiliki satpam atau security yang berperan menjaga keamanan. Namun apa jadinya ketika sedang bertugas di malam hari malah mendapatkan teror dari makhluk halus? Kali ini gue kedatangan nih narasumber yang memiliki pengalaman horor saat bertugas di malam hari. Mulai dari munculnya suara-suara aneh sampai ditampaki oleh sosok makhluk halus ini. Mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung saja kita gas masuk ke ceritanya. Oke, Om Yoyo, sudah siap? Siap. Silakan, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama gua Yoyo. Gua udah dari tahun 2005 jadi security di salah satu perusahaan di Jakarta. Mungkin ini namanya kita samarin. Ya, kita samarin aja. Yang pertama-tama gue emang dapat pekerjaan tuh di perumahan, bukan di perkantoran awalnya nih. Di perumahan di salah satu daerah Jakarta Selatan. Itu memang kompleknya besar ya. Kompleknya besar, benar-benar besar. Rumahnya sekitaran adalah 150 rumah. Itu memang bukan gua doang yang ngalamin hal mistis sebenarnya, teman-teman gue juga banyak. Cuman yang kalau gua alamin yaitu setiap gua jalan di salah satu jalan yang namanya Jalan C, itu memang ada kejanggalan-kejanggalan, yaitu itu suara bukan cuma sekali dua kali, setiap gue patroli pasti. Karena sejarahnya dulu sebelumnya bekas pernah ada pembunuhan di sana. Jadi ada pembunuhan di sana, terus akhirnya ketahuan pelakunya siapa, cuman tetap masih ditempatin. Masih ditempatin sama pegawai-pegawai yang nempatin di sana masih ada. Dan suatu ketika pas gue patroli dengan jalan yang berbeda dari jalan yang gue disusutin sama orang itu ada satu jalan yang aneh ya. Kita dibilang aneh gimana? Kita lagi kontrol enak. Patroli kita kan pakai motor ya. Patroli pakai motor, itu dilemparin panci. Jeder, kita kan kaget, refleks. Penasaran kan? Di posisi lu sendiri? Sendiri. Penasaran, gue balik lagi. Gue cari, apa sih yang jatuh? Ternyata nggak ada, kosong. Gue penasaran lagi, gue ajak temen nih. Gue balik ke pos induk. Di pos induk, gue ngomong cerita sama temen. Gue tadi dilemparin panci. Ah, lu ngaco aja, jam segini lagi. Lu ikut gue deh. Ayo ikut gue. Akhirnya gue berdua nih, patroli sama dia kan. Memang nggak ada apa-apa, Bang.
Itu kejadian nggak tahu kenapa. Emang apesnya gue apa gimana ya? Apa yang mau perkenalan nama gue gak ngerti. Tahu dilemparin kayak gitu. Ini awal lu Masuk. Iya, karena di situ gue pun agak lama. Selama beberapa tahun di komplek itu ya. Dari 2005 sampai 2011 gue kira 2008 gue pindah ke perumahan. Perumahan yang lain daerah Menteng. Cuman waktu di daerah Menteng kayaknya nggak terlalu banyak mistisnya ya. Memang kadang-kadang ada, cuman nggak sebanyak waktu di komplek. Kira gue balikin lagi nih karena di rollingan ya. Kalau di tempat gue tuh ada namanya rollingan tugas. Karena kan gue nggak stay di satu tempat doang, di beberapa tempat karena banyak komplek, banyak perumahan, sama banyak perkantoran juga. Kira gue balik lagi ke Pancoran. Jadi waktu itu pernah ada di situ satu keluarga yang meninggal. Itu di situ jenazahnya dibawa ke rumah itu. Jadi semayaminnya di rumah itu juga, Bang. Itu yang namanya mungkin guanya yang suges apa gimana ya. Malam itu gua patroli. Itu nggak tahu gedebong, tapi bentuknya kayak pocong. Berdiri di rumah yang jenazah almarhum ini. Gue bilang, astagfirullah. Pas gue samperin, ya gedebong juga nggak ada. Posisinya benar kayak pocong lagi berdiri. Memang di situ kan ada pohon ya. Di komplek itu banyak pohon. Cuman di situ nggak ada pohon pisang. Tapi lu lihat kayak pocong. Akhirnya udahlah. Gue pikir, mungkin halusinasi gue kali ya. Karena suges, karena pas juga di situ ada yang meninggal kan. Mungkin kita suges, ya udahlah gue patroli lagi, muter lagi kan. Muter lagi pas gue balik emang nggak ada apa-apa, di situ nggak ada apa-apa. Nggak berapa lama 2011 gue pindah tempat ke perumahan di daerah Pakubono. Daerah Pakubono. Ya, Jakarta Selatan juga. Itu gue ngalamin kejadian yang aneh. Jam 11 malam gue lagi di pos, di depan pos tuh kan ada pohon jambu air. Itu kalau kita nalar akal sehat, nggak mungkin orang naik di atas pohon jambu kencing ke bawah. Itu ada air ngucur, Bang. Itu benar-benar nyata. Lah, kan itu juga ada CCTV ya. Ini beneran air apa bukan? Saking gue penasarannya, gue sampai longokin. Ini siapa yang kencing sih malam-malam? Ya kalau di akal sehat nggak mungkin manusia. Iya benar. Tapi sempat kerekam. Kerekam ada. Itu airnya juga masih ada bekasnya. Tapi lu ada buktinya? Gua udah udah lama, Bang. Iya, okay. Sayangnya udah pindah. Kalau mungkin gua masih di sana, gua bisa puterin. Iya benar. Itu bener-bener. Ya sekarang kayak orang kencing gimana sih? Kencing kan lumayan. Istilahnya airnya ngucur. Cuman gua bilang, ini orang iseng, tapi masa orang sih naik? Gue sampai keluar pos, gue ngeliatin ini siapa yang kencing. Cuman itu bekas airnya masih ada. Iya. Yang kedua, tapi pas lu lihat ada? Nggak ada siapa-siapa di atas. Lah kalau binatang juga nggak mungkin kencingnya kayak manusia. Iya. Kalau ya, kencing burung masa kencingnya segitu banyak? Apa yang lain itu kan nggak mungkin. Kucing naik ke atas, kencingnya seberapa banyak sih kucing? Iya. Ini kayak orang kencing kayak gimana sih? Dan setelah itu ya, itu udah kejadian itu pertama di rumah yang di Pakubon. Yang kedua, gue posisinya ke dalam, ke belakang nih. Kan kalau gue di situ makan ngambil sendiri ke belakang, ke dapur. Gue ngambil nasi ke dapur. Ini ada pembantu yang emang kerja di situ kan. Teh makan. Iya Pak, makan aja. Posisi malam nih? Itu enggak, Bang. Kalau itu bukan malam, itu siang. Oh siang. Siang mau ke sore, mau ke asar gitu kan. Gua ngambil nasi, udah gua ambil, gua keluar kan. Jadi dapur ada dua, Bang. Dapur kotor yang tempat kita makan nih, sama dapur bersih yang buat keluarga makan. Gua balik, gua nggak tahu nih mata pengennya nengok. Gua nengok, itu pembantu dari sini, Bang. Yang dari sini, yang tadi di dapur kotor tuh siapa? Ini nyata. Ini orang lewat. Pak Hadi dari mana?
Gue bengong dari belakang teh. Cuman gue nggak ngomong, emang yang di belakang bukan teh, gue gituin kan. Gue cuman bengong dulu. Dia negor gue, yang tadi di belakang siapa yang di dapur kotor? Iya, yang gituin lu makanan. Iya, yang nanyain. Yang gue bilang, teh makan. Iya Pak, makan aja. Berarti itu sama, satu orang istilahnya. Cuman yang aslinya yang mana gue nggak tahu. Tapi bajunya sama. Sama persis. Cuman dia posisinya karena dapur kotor di belakang nih. Ini ada pintu, gue lewatnya samping. Nggak lewat dapur bersih. Lewat samping. Pas di sini kan ada kaca tuh, kaca jendela pas ke dapur bersihnya. Nah si Tete itu negor gue. Mas Adi dari mana? Kaget kan gue refleks. Nggak salah, yang tadi di belakang siapa? Cuman gue nggak ngebatin doang kan. Ah udahlah, habis ngambil makan teh, gue balik ke pos. Udah. Besoknya gue tanya temen gue kan yang jaga, lu pernah ngalamin kejadian kayak gue nggak? Kalau kayak lu belum pernah, cuman emang gue pernah ngeliat sosok cewek kalau di dalam. Di rumah itu? Iya, di rumah itu sering, bukan cuma satpam bang, cleaning service pun ngomongin sama. Sosoknya cewek. Kalau di rumah itu ada sosok cewek. Mungkin penghuninya juga pernah ketemu juga dengan sosok cewek yang sama yang sering ganggu di situ. Itu di situ gua kerja selama dari 2011 sampai 2017. 6 tahun di situ. Di Pakubono ya? Iya, di Pakubono. Akhirnya rolling lagi nih bang. Rolling lah, gue pindah ke salah satu daerah Kuitang. Kalau itu kantor. Oke. Kantor cuman khusus buat belajar pegawai untuk naik pangkat. Oh, pelatihan? Ya, tempat pelatihan. Itu di Kuitang. Kalau itu memang sejarahnya, itu bangunan zaman Belanda. Pernah disinggahin Nyai Dasima. Kalau dengar sejarahnya ya, Nyai Dasima sama Pakubono 9. Itu, gua dapet pos nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau gua udah lihat, udah bagus posnya. Kalau zaman gua dulu, posnya itu kebuka. Kayak pos penjagaan polisi persis. Tahun berapa nih? Itu 2018. Di Kuitang ini? Iya, di Kuitang. 2018 itu kejadian. Itu awal pertama gue masuk situ malam, pas dapat shift malam. Aturan gue berdua, cuman temen gue nggak masuk nih. Karena gue juga sendiri kan. Setiap setengah jam gue baru mau tidur dari jam 11 mulai awal nih. Disapuin, suara orang sapu pakai nyapu lidi. Cuman pas melek nggak ada. Orang nggak ada, sosok nggak ada, sapu lidinya nggak ada. Maksudnya? Orang nyapu, suara orang nyapu. Jam berapa? Jam 11 malam. Akhirnya gue tidur nih. Ah, iseng banget sih, gue tidur lagi kan. Gue coba tidur lagi. Digituin lagi. Sampai subuh baru hilang. Itu, aduh gue bilang. Ini hari pertama lu jaga di... Hari pertama di Kuitang. Gue jaga malam sendiri dan gak ada temennya sama sekali. Karena gue baru, mungkin yang biasa ada yang nemenin ke pos juga gak enak ada ya. Satpamnya baru. Jadi belum kenal sama cleaning service, sama teknisi belum pada kenal kan. Udah, itu kejadian awal kayak gitu. Gue bilang perkenalan nih, mungkin bahasa gue perkenalan sama yang di sini. Ya udah biarin dah. Itu subuh baru hilang. Besoknya gue masuk malam ditemenin. Cuman bukan sama temen gue masih gak masuk. Yang nemenin gue teknisi. Dia istilahnya udah resign, udah ganti PT baru, cuman dia mau numpang nginap. Oh, okay. Dia nggak enak kan, mau bareng sama teknisi yang baru, dia nggak enak karena nggak kenal. Pas saya numpang ya, yaudah temenin gua, timbang gua digangguin mulu, gua bilang gitu kan sama dia. Di pos sama lu nih? Akhirnya dia nemenin gua tidur. Alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh bang, masih aman ya. Besoknya, jadi ini posisi pos. Misalnya ada pesana ya, di sana tuh ada satu rumah yang ada jendela ngadapnya ke kita nih. Oke. Itu satu jendela ngadap ke kita. Itu kalau dari pos kelihatan ada orang diri kayak gini nih, diri begini nih, ngeliatnya ke kita kan. Gue penasaran, ini bener orang apa bukan? Sedangkan itu rumah kosong, rumahnya gede, rumah kosong. Gue samperin penasaran, sampai di depan jendelanya emang nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada apa-apa. Gue balik ke pos. Jaraknya lumayan lah. Ada sekitaran 20 meter dari pos ke rumah itu kan.
Ah penasaran udah, gue diem lagi. Cuman penasaran, mata gue suruh ngeliat sana lagi, ada lagi Di rumah itu? iya, orang berdiri gitu lagi. Gue bilang nih apa sih maksudnya? Tapi lu ngeliat jelas? Jelas. Itu pun bukan gue doang ternyata. Yang jaga di situ udah banyak yang ngeliat kayak gitu. Udah biarin, itu emang penunggunya di sini. Sosoknya kayak gimana Om? Tinggi gede. Cuman karena jaraknya kan lumayan 20 meter kita ke sana. Cuman emang kelihatan sosok, namanya jendela 1, dia berdiri. Itu kan kelihatan banget dari pos. Akhirnya ya udah, nggak lama gue pindah nih bang ceritanya. Gue pindah ke tempat lain. Nah teman gue yang masih jaga di situ cerita sama gue lah. Lu untung yo pindah. Kenapa emang? Lu pindah selang seminggu. Itu rumah atapnya mau diganti ceritanya. Itu mau diganti, emang udah planningnya perusahaan gue nih katanya mau diganti lah. Itu 12 tukang kesurupan. 12 tuh? 12 tukang kesurupan. Cuman mau ganti atap itu? Mau ganti atap. Ternyata ada permintaan nih dari penunggunya situ. Permintaan? Iya. Dia minta disembelih kepala kambing sama kepala sapi. Itu benar. Selama itu belum kejadian, setiap hari bolak-balik itu 12 orang pasti kesurupan. Akhirnya mandornya kan ngomong, ya udahlah kalau kayak gini caranya kapan selesai? Dipotongin lah, disembelihin sapi sama kambing. Normal bang, nggak ada apa-apa lagi udah. Bener-bener kejadiannya, istilahnya dia bangun normal lah. Istilahnya udah bisa lancar, udah nggak ada yang kesurupan lagi. Di tempat yang sama, pas gue pindah, nggak lama ada Brimob nih masuk ceritanya kan. Ini gue bukan, kalau ini kisah dari teman gue ya, Iya. cuman cerita ke gue, itu juga nyata juga. Itu Brimob lagi ke kamar mandi, di pos tuh sebelah sana, sebelah kanan ruang belajar, pojoknya lapangan tenis, sebelahnya musola. Nah di musola itu ada kamar mandinya kan. Ini Brimob mungkin habis kencing, cuci muka ceritanya dia. Dia cuci muka lagi, enak-enak cuci muka. Pas melek, kan depannya kaca cermin nih biasanya kan. Di wastafel atasnya kaca cermin. Pas dia nengok ke kaca cermin, mukanya buka dia bang. Hah? Bukan muka dia. Cewek kata dia, cuma mukanya hancur. Dia kabur, itu senjata ditinggal sama dia. Dia kabur ke pos. Brimob tuh? Brimob nggak berani ditinggalin tuh senjata. Sampai akhirnya temen gue yang dimintain tolong. Pak, temenin saya yuk. Ngapain pak? Ngambil senjata di mana? Di kamar mandi tuh. Emang kenapa? Ya itu, saya ngaca. Bukan muka saya, kata dia. Akhirnya temen gue nganterin untuk ngambil senjatanya dia doang. Jam berapa tuh? Lu tau gak? Itu siang bang. Anjir, padahal siang ya? Iya, sekitaran. Ya siang mau ke sore, jam 2:30-an. Iya. Itu mukanya bukan mukanya dia. Akhirnya diantarin sama temen gue, diambil lah senjatanya. Pak, nggak ada apa-apaan di cerminnya. Nggak, ini tadi mah bukan saya, kata dia. Baliklah ceritanya ke pos. Dengan ketakutan katanya. Udah sampai pos dia udah menggigil saking ngeliatnya mukanya bukan muka dia kan. Dan kejadian lagi, temen gue masuk kamar mandi. Emang kan kamar mandi pintunya nih nggak benar, kamar mandi pos bang ya. Itu nggak benar, jadinya sering kunci sendiri. Sama temen gue nggak dikunci akhirnya kan. Dia mau mandi, diemin aja dibuka. Itu ada yang nutup bang dari luar. Ditarik tuh ke pintunya, kekunci. Temen lu kekunci? Kekunci di dalam kamar mandi. Itu nyata bener-bener. Dia teriak-teriak akhirnya minta tolong. Untungnya yang di depan dengar. Brimob juga yang nolongnya akhirnya. Pak, tolong pak, tolong. Brimob masuk kan. Ada apaan pak? Tolong pak bukain, dobrak aja. Ini saya kekunci. Didobrak sama Brimob. Akhirnya mau nggak mau dobrak. Emang nggak ada kuncinya selek. Kok bisa kekunci ya? Nah, temen masa iseng kan? Nggak mungkin. Iya sih bener. Ditarik dari luar, tarik jadi kekunci, rapet. Dia teriak-teriak, akhirnya Brimob untung dengar. Iya. Untung dengar, dibukain lah sama Brimob, cuma didobrak, akhirnya rusak. Nah, kejadian itu gue pindah lagi nih. Pindah, kan namanya satu tempat di daerah Pancoran, cuma bukan di komplek bang. Ini satu perumahan khusus buat pejabat. Oke. Nah, ini kosong.
Udah lama kosong ya. Itu tahun pas pandemi kemarin. 2020-an. 2021. Oh, 2021. Ah, 2021 kemarin. Akhirnya digunain lah buat pegawai bekerja di situ. Cuman yang masuk cuma dikit. Paling 4-5 orang, paling banyak 7 orang. Itu pegawainya sendiri digangguin. Nyata itu, gua pas ada di situ, dia keluar ceritanya udah selesai. Pas maghrib tuh, dia keluar. Pak, sebentar saya mau kencing dulu. Iya Pak, silakan. Dia masuk ke dalam, Bang. Itu kalau dia bukan dilemparin panci, dilemparin piring kata dia. Piring, bunyi prang. Pecah dong. Cuman nggak ada bekasnya. Dia sampai keluar kan, Pak, tadi ada yang masuk ke dalam. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Kami dari tadi di luar. Enggak, cleaning service yang biasa bersih-bersih di sini. Tuh cleaning service-nya tuh baru turun dari musola di bawah. Ditanyain kan, Pak, Bapak tadi barusan masuk ke dalam nggak? Enggak, saya baru dari musola, Pak. Lah tadi barusan siapa yang lemparin piring ya? Itu yang lucu, Bang. Istilahnya lucu, cuman kalau menurut dia serem ya. Cuman menurut dia kan aneh gitu, bukannya lucu, aneh. Kok nggak ada siapa-siapa tapi ada piring pecah. Katanya dia nih piring pecah. Besoknya dia nggak mau tugas di situ lagi. Besoknya udah, namanya dia udah nggak ada. Dia udah pindah, udah takut. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau di situ deh. Dan kejadian kedua, temen gua di musola yang anak cleaning service sholat tuh direp-rep. Direp-rep? Iya, ditindihin. Kalau orang bilang, kita bilang ditindihin. Dia habis sholat zuhur, ditiduran ceritanya. Tiduran. Yang tahu tukang kolam renang, di situ kan ada kolam renang. Lagi bersihin kolam renang, dia ngeliat, nih satpam kenapa gelagapan kayak orang pengen gerak cuman gak bisa kan. Kalau direp-rep kan kayak gitu. Dibangunin. Alhamdulillah Pak, untung Bapak bangunin. Oh, dia ngomong gitu? Iya, saya ngelawan gak bisa kata dia. Saya ditindiin kata dia gitu. Kata temen-temen saya tuh. Emang kenapa Mas? Gak tahu Pak, nenek-nenek katanya. Yang nindiin saya tuh sosoknya nenek-nenek. Saya ngelawan, saya bilang mau nyebut astagfirullah aja gak bisa. Iya, Bapak ngeliat sendiri saya kayak gimana? Iya, saya ngeliat Masnya gelagapan kata yang tukang kolam itu yang bersihin. Alhamdulillah untung bapaknya datang kata dia gitu kan. Udah lanjut, gue nggak lama pindah lagi nih Bang, pindah tempat lagi yang sekarang nih. Iya, di Pancoran nih Bang ternyata ada cerita mistisnya juga. Jadi berapa pejabat sebelum rumah ini kosong, kejadiannya tuh ada berapa pejabat meninggal di situ. Sebenarnya pas dia nempatin rumah itu meninggalnya sih memang nggak di situ ya. Cuman jadi image-nya nih buat seluruh pegawai nggak mau nempatin itu karena horor lah istilahnya. Karena berapa kali yang nempatin itu pasti meninggal. Padahal meninggalnya nggak di rumah itu. Meninggalnya lagi tugas kemana, meninggal. Cuman jadinya image-nya buat pegawai-pegawai yang lain, buat pejabat-pejabat lain nggak mau nempatin tinggal di rumah itu. Oh, jadi image-nya buruk ya? Ah, image-nya buruk, makanya kosong. Dan pernah juga cleaning service itu masuk ke dalam, itu kan ada ruang kerja ya. Ruang kerja itu satu berapa meja itu komputer keliling kayak aula Bang. Padahal aslinya kalau waktu masih keisi rumah, waktu pejabat tinggal di situ, itu kamar utama. Cuman luasnya 100 meter ada. Itu berarti kan kalau 100 meter 10 kali 10 kan luas. Itu ditempatin, istilahnya dibuat meja-meja sama laptop sama komputer tuh ada sekitaran 25 diputerin. Nah, cleaning bersih-bersih lah ceritanya di situ kan. Kalau itu benar-benar dia cerita dilihatin sosok. Tinggi gede. Dia sekali diliatin, dia bilang, saya di sini kerja, saya nggak mau gangguin, tolong jangan gangguin saya. Oh, sampai bilang begitu? Iya, dia cerita sama gue gitu kan, gue cuma di sini mau kerja Bang sebenarnya, cuman
Ini namanya kayak gitu-gituan, kadang mau nunjukin kan eksistensinya dia kayak gimana. Ya udah, nggak lama ada juga nih kejadian. Kalau ini teknisi bang, teknisi mau benerin di dalam itu, mau benerin kabel, ada yang konslet, dia lupa. Dia kalau dia emang udah biasa ya, sebelum masuk ke ruangan itu nih, dia biasa bawa kopi. Karena penghuninya situ senang kalau ada bau kopi, nggak bakalan gangguin. Nah hari itu dia lupa. Oh jadi saja nih? Ya model kayak gitulah. Kalau nyium bau kopi dia senang. Hari itu dia lupa, dia masuk ceritanya. Baru masuk, pintu kan dibuka sama dia, ketutup sendiri bang. Jegrek, nggak ada angin, nggak ada apa. Terus bangku yang orang buat duduk itu geser. Seriusan, dia kabur ke pos. Gue tanya, lu kenapa? Kok baru masuk ke dalam udah kabur? Biasa, gue lupa ngasih sajen, gue agak bawa kopi. Yang bener lu, bener gue ditutup di dalam kata dia. Pintu gue buka padahal, cuman itu tahu ketutup sendiri. Tanpa ada orang, tanpa ada angin. Udah habis ketutup pintu sendiri, itu bangku geser. Kan bangkunya emang ada roda bawahnya ya. Geser, jalan sendiri. Ah udah, gue kabur aja, gue ambil kopi dulu. Bener dia jadi kopi. Dia naik lagi ke atas, nggak diganggu. Normal. Nggak ada apa-apa itu. Istilahnya udah dia kerja dengan santainya. Sebelum kejadian dia bawa kopi kan lain. Iya. Digangguin, udah pas itu udah normal. Ya abis itu kalau gue dulu jaga di situ, ketemunya ada model kayak asap, cuman ngeliatnya dari CCTV. Di CCTV kelihatan bang kayak ada asap di monitor berapa gitu ya, cuman kelihatan. Kalau orang ngerokok kan asapnya beda ya sama kepulan asap yang kayak gitu ya. Ini sosok apa? Bukan. Cuman di CCTV kelihatan tuh asap. Ini di pancoran ya om? Itu di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Memang kalau sejarahnya di situ ada pohon bacang gede. Kalau orang-orang situ kenal, oh ada pohon bacang gede ya, itu pasti rumahnya kagak beres katanya. Karena banyak yang dilihatin sosok kalau di pohon bacangnya. Orang kampung situ juga sering digangguin kalau di pohon bacang. Kalau di situ sosoknya Kunti katanya. Kalau di pohon bacangnya banyak yang ngelihat. Cuman kalau yang gue lihat di CCTV cuman asap. Sampai gue samperin, ini asap beneran apa bukan? Gue samperin nggak ada. Hilang. Tapi pas lu lihat CCTV ada? Ada. Gue rekam nih recordnya, gue putar ulang. Ya bener, kelihatan kayak asap. Gue bilang ini asap apaan? Kalau orang ngerokok juga kan ada puntungnya. Iya benar. Di situ nggak ada rokok sama sekali, nggak ada apa-apaan. Cuman dilihat di CCTV kelihatan kayak asap gitu gumpal ke atas. Akhirnya nggak lama gue dipindahin lagi, dipindah ke daerah belakang istana, Jakarta Pusat. Nah kalau ini dulunya kantor. Cuman semenjak tahun 2019 kantornya malah pindah ke Kuitang. Nah gue jaga di kantor itu jadi kosong buat gudang doang bang. Itu 3 lantai. 3 lantai 1, 2, 3 semuanya tempat buat naruh barang-barang perusahaan. Itu kayak bangku, meja, taruhlah di situ ya. Gimana bekas-bekas semua. Itu satu malam gue lagi ngobrol nih bang, ceritanya sama Brimob. Kok bunyi orang turun dari tangga. Kedengeran ya langkah kalau di tangga. Sampai gue tanya sama Brimobnya, Pak, sampean denger nggak suara? Denger Pak. Sampean mau ngeliat nggak? Gak usah Pak, gak usah. Udah kita di sini aja katanya. Beneran Pak, kita samperin, saya penasaran nih. Gak usah Pak, udah di sini aja. Itu nyata bang, itu ada Brimobnya juga. Jam berapa? Itu jam 10:30, 11:30 malam.
Lagi jaga malam. Lagi jaga malam itu. Kalau yang siang ada cerita lucu lagi. Itu di belakang tempat gue jaga tuh kan ada lukisan doang. Ada lukisan Bali ya. Itu Brimob dia langsung ngeliatin lukisan. Wah, ini nggak benar lukisannya. Kenapa, Pak? Ini nggak mungkin kosongan nih. Iya, kenapa? Kamu pernah digangguin nggak? Langsung gitu, Bang. Karena cuma ngeliat lukisan. Langsung ngomong kayak gitu. Ini ada penunggunya nih, kata dia gitu. Kita kan nggak ngerti ya. Saya nggak pernah dalam jaga di situ tuh, emang nggak pernah ngeliat sosok kayak gitu. Cuman pernah dengar yang orang turun itu, pernah dengar. Itu nyata karena pas lagi jaga ada orang turun. Nah, Brimob itu bilang, wah nggak benar nih. Itu tuh ada tuh yang nungguin di mana? Itu di atas tangga. Sosoknya nenek-nenek, kata dia. Yang benar, Pak. Situ jangan nakut-nakutin saya jaga di sini. Enggak, emang benar. Kalau situ nggak percaya, ya emang gitu adanya, kata dia gitu kan. Kan kalau gue jaga di yang sekarang nih di belakang istana nih, ditemenin Brimob memang. Cuman posnya beda. Brimob tuh di belakang, gue di depan. Setiap hari ganti-ganti orang kan. Adalah kejadian satu yang dari Brimob yang lain ngobrol nih ceritanya, ngobrol sama gua, Pak, di sini sering ngelihat kejadian-kejadian aneh nggak? Ah, alhamdulillah, cuma pernah dengerin orang turun dari tangga aja. Ya udah, saya mau istirahat dulu ke tempat saya. Baliklah ceritanya dia, pindah ke belakang nih. Itu nggak bisa tidur, Bang. Si Brimob itu? Iya, belum ada setengah jam, paling baru 15 menit balik lagi. Lah, Pak, kenapa? Kok balik ke sini lagi? Aduh, saya ngobrol sama situ masalah kayak gituan, saya digangguin, kata dia. Itu dirap-rap juga kalau itu dia. Baru mau tidur, ditindihin langsung. Kalau yang saya dengar ya, emang banyak cerita kalau di ruangannya dia, kalau kita masuk nggak assalamualaikum, nggak permisi, yang nempatin nggak mau. Yang jagain di ruangannya dia tuh pasti nggak mau, nggak terima. Karena berapa kali kejadian itu ada AC, Bang, ruangannya. AC-nya 2 kanan kiri. Cuman hawanya panas. AC hidup kanan kiri, hawanya panas. Kan nggak masuk akal. Iya, mana? Nenek-nenek katanya. Sampai dia bilang, Pak, ini AC-nya nggak pernah diservis apa? Iya, besok saya bilangin ke teknisi. Ganti orang lain cerita. Ganti orang lagi Brimobnya. Tidur pules. Istilahnya nggak ada panasnya kayak yang sebelumnya. Istilahnya karena mungkin dia masuk permisi, assalamualaikum kali ya. Jadi nerimalah itu yang nungguin di situ, nerima. Nah, kalau temen gua, dia modenya sama yang kayak gua cerita pas di Pancoran gua ngeliat sosok asap tuh ya. Nah, kalau temen gua, dia dinyatain, Bang, itu asap juga, cuman kayak angin, putar gitu angin. Kayak kalau kita bilang apa ya, tornado. Cuman sosok asapnya kecil. Itu juga kejadian jam 1 malam. Dia lagi mau patroli ke belakang. Jadi kan memang gedungnya luas ya. Di belakang tempat buat naruh barang-barang juga, lantai 2-3 buat naruh barang. Dia pas keluar pos, dia mau ke belakang, dia berhenti. Kata dia, gue matanya yang salah, apa ini emang benar ada asap? Cuman muter, Bang. Itu asap putih muter. Muter beneran tuh. Gue bilang, kok asap sih? Nggak tahu, Bang, gue juga bingung. Kok asap yang disosokin sama gue, yang diliatin, diwujudin. Yang lain-lain nggak pernah. Cuman asap itu tuh pasti ada lagi pas lagi keluar, ngunjukin ke temen gue. Kalau gue yang gak lama kejadian setelah asap itu adalah kunjungan nih dari pegawai datang pengecekan barang kan. Nah, ini teman gue ini yang dapat kejadiannya. Dia ngikut, dampingin lah ceritanya ke lantai 2. Itu pegawai ngomong, Pak, sampean jaga di sini sering diliatin nggak? Diliatin apa sih, Pak? Saya nggak pernah, istilahnya jaga di sini aman-aman aja. Enggak, bukan yang normal. Maksudnya bukan yang normal, yang di luar nalar. Itu kan banyak tuh anak-anak kecil lagi pada lari-larian. Itu siang, Bang. Itu ngomong kayak begitu. Anak kecil?
Anak kecil lagi lari-larian. Itu ruangannya kan emang luas ya, sekitaran 200 meter. Jadi dikotakin, cuman adalah 200 meter, 20 kali 10. Itu emang buat naruh bangku, sofa. Tempatnya kayak gitu, gudangnya kayak gitu. Cuman diceritain kayak gitu sampai pegawai-pegawai yang lain nanya ke temen gue tuh, tadi bapak itu ngomong apa? Enggak bu, nggak ngomong apa-apa. Sakingnya mau keep silent lah istilahnya, biar nggak usah dibesar-besarin. Cuman sejarah nih, pegawai bisa ngomongin kayak gitu baru itu. Selama ini namanya pegawai itu nggak mau. Yang kayak gitu tutup, nggak ada, close istilahnya. Nggak boleh ngomongin yang di luar nalar. Tapi ini, gue nggak tahu ya, emang karena dia mungkin punya indra keenam apa gimana, bisa ngeliat langsung. Itu hari itu siang, anak-anak pada lari-larian kata dia. Sedangkan emang nggak pernah ada orang kalau gue jaga, ya isinya gue, Brimob, teknisi, sama cleaning. Nggak ada yang lain. Anak-anak dari mana? Nah itu dia. Kan nggak masuk akal. Istilahnya udah di luar nalar lah istilahnya. Istilahnya bukan, ya kalau kita bilang itu bukan alam kita lagi kan gitu. Terus ada lagi di lantai atas. Kalau itu teknisi lantai 3 yang namanya hidran buat pemadam kebakaran. Itu alarmnya bunyi kalau kita pencet. Itu nggak ada yang mencet, bunyi sendiri. Sekali didiemin, dia lagi mau benerin lampu teknisi itu. 2 kali, kok bunyi lagi. 3 kali, turun kita, ini nggak benar. Turun berdua. Hidran buat pemadam. Itu kan kalau nggak dipencet nggak bakalan bunyi. Itu bunyi sendiri bang. Kalau lagi jahil kayak gitu. Itu pokoknya istilahnya gedungnya emang udah lama ya. Zaman bokap gua jaga di sana mungkin itu udah berapa puluh tahun yang lalu berarti kan. Cuman dulu memang kantor. Sekarang udah jadi gudang. Udah gitu udah lama nggak ditempatin kan, cuma jadi gudang terbengkalai gitu aja, naruh barang-barang bekas doang. Ya mungkin ceritanya itu aja kali bang. Oke. Wah anjir, berarti berapa tahun lo kerja? 19 tahun lah sampai sekarang. 19 tahun? Iya. Berarti lu nih di rolling nih ya? Di rolling. Dari rumah ke rumah ya? Dari rumah ke rumah, kadang ke kantor. Iya. Berarti yang di kantor ini yang di Kuitang sama? Yang di belakang istana. Belakang istana iya, sekarang nih? Iya, yang sekarang. Oh, selain itu yang di Pancoran sama yang di Pakubono itu di rumah ya? Perumahan. Oke. Anjir, 19 tahun om. 19 tahun. Jadi security. Iya. Emang gue kalau denger cerita security ya, emang pasti ada aja ya pengalamannya ketika dia lagi jaga malam, entah itu malam atau siang. Soalnya kan tergantung dia yang jaganya nih. Bener bang. Rumahnya itu kosong atau isi. Iya. Ya sekarang kalau balik ke situ ya, yang rumah isi aja siang-siang gue bisa ditampakin. Nah, itu dia. Itu yang di Pancoran om ya? Bukan, yang di Pakubono. Oh yang di Pakubono. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Yang gue ngambil makan di belakang. Yang gue tegur, iya pak, orangnya ada di depan lagi. 1 orang bang. Cuman nggak mungkin kalau dia masuknya dari pintu yang langsung ke sini. Ini dari sini jalannya. Itu teteh. Iya bener-bener tuh bener-bener nyerupain ya. Sama persis. Dan emang ya cleaning service bilangnya cewek, supir bilangnya cewek, dan penghuninya pun pernah ngeliatin sama cewek nyerupain anaknya. Yang di Kuitang sini yang menurut gue yang parah di set. Itu Brimob om. Brimob itu sampai dia kabur ke birit-birit sampai itu ke lagi pos. Cuci muka, buang air. Dia kencing nih, kencing, selesai kencing cuci muka ceritanya. Pas cuci muka dia ngadep ke cermin, kaget bukan muka dia. Mending kalau mukanya normal. Hancur. Makanya dia dilepas tuh senjatanya, ditinggalin. Dia kabur ke pos sampai gemetaran. Kalau dia berani dia ngambil sendiri bang, itunya senjatanya dia. Iya benar. Dia nggak berani minta tolong. Ayo pak temenin pak, ambilin senjata saya. Manusiawi sih kalau misalnya inian apa
diganggu sama setan ya. Semuanya pun juga kalau misalnya gue juga pun kalau digituin juga takut. Nah iya. Cuman kan kadang-kadang kita kalau ketemu beraninya masa bodoh main kayak gitu kan. Iya benar. Iya. Cuman kalau lagi pas ketemunya hati kita lagi sekut takut ya udah jadi tambah. Iya nambah. Pikiran kita udah tambah ngeblank lagi aja kan. Lah kalau gue pikir kan yang nggak masuk akal, kenapa setiap setengah jam sekali tuh ada suara sapu lidi kresek-kresek. Itu hari pertama itu. Pas lu jaga ya? Pas gue jaga, gue bilang kok perkenalannya gini banget. Istilahnya kalau perkenalan enak mah kita enak ya. Iya. Gue di situ jaga baru. Gue juga datang permisi, assalamualaikum. Perkenalannya kayak begitu. Emang kalau yang di Kuitang bang, itu sebelah di belakang pos itu pohon apa ya? Beringinnya gede banget. Oh. Ada pohon beringin gede. Di sebelah kanannya itu ada pohon kamboja, cuman kamboja kayak bonsai. Oh ngelilit. Iya, itu banyak cabang, cuman udah gede. Emang sejarahnya dulu tempat pedesaan Hamengkubuwono IX. Kalau gua dengar sejarah Hamengkubuwono IX kan zaman penjajah. Itu tuh, semenjak dulu kan pernah kan yang ibu kota dari DIY pindah ke Jakarta, yaitu Hamengkubuwono IX-nya pindah. Berarti rumah ini udah lama banget dong. Bener-bener zaman penjajahan, Bang. Zaman Belanda. Nah, teman gue yang jaga pernah cerita, itu nenek-nenek orang Belanda asli. Dia sempat datang ke situ. Dia bilang ini rumah saya dulu, saya mau ngeliat. Oh. Itu bener sejarah nyata. Dia bawa anak ke teman-teman. Pak, permisi saya mau ngeliat ke dalam, boleh nggak? Saya tanya komandan saya dulu ya Pak, kalau diizinin boleh. Emang kenapa? Ini rumah nenek saya dulunya. Oh. Itu bener-bener udah tua, udah ada 90 tahunan umurnya itu nenek-nenek. Dia pengen ngelihat rumah dia yang dulu. Oke, terus? Itu memang benar ada sejarahnya, ada tulisannya, dia masih hafal. Ini tempat rumah siapa, rumah pejabat zaman Belanda. Itu cuman dia emang kalau dia nggak ada mistisnya, cuma pengen tahu rumahnya dia dulu. Tapi itu beneran orang apa bukan? Beneran kalau ini mah. Beneran orang? Iya. Oh, gue kirain bukan orang. Enggak, ini mah beneran kalau yang ini. Oh. Umur 90 tahun cuman dia datang ke situ. Dia tahu tuh isinya apa aja. Iya, karena rumah dia dulu, dia tinggalnya di situ. Iya. Oke, Om. Terima kasih nih udah bagi pengalaman. Sama-sama, Tinggal Bang. dijaga malam nih. Di Siap. beberapa rumah dinas. Iya, katanya. rumah dinas sama perkantoran. Oh, perkantoran Iya, terakhir nih. Iya. Oke, Om. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Bang udah Nardi. mau hadir nih ke podcast selain Siap. dan buat berbagi pengalaman ketika jaga malam nih. Om, sebelum mengakhiri cerita lu nih Om, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain nih yang berminat menjadi security di daerah tertentu nih Om? Jadi kalau untuk teman-teman yang untuk berminat jadi security nih ya, Iya. yang pertama siapin mental. Yang udah utama itu. Iya sih. Siapin Orang mental. pasti bakal digangguin ya. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Tanya, setiap security pasti punya pengalaman mistis masing-masing. Iya benar. Istilahnya kita jaga setiap tempat di mana kita jaga. Yang utama permisi dulu dah. Nah, attitude ya. Attitude. Selama kita jaga kita baik, insya Allah yang di sana juga nerima. Bener-bener itu. Mungkin itu aja Bang. Oke, nggak ada lagi nih Om. Udah itu aja. Oke, ini pengalaman dari Om Yoyo. Ini Om Yoyo adalah teman lama gua ketika mendaki gunung Om ya. Iya. Oke, next kita mendaki gunung lagi Om ya. Insya Allah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang-buang jauh dari negatifnya. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.